warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Mas Fatin Puan. Dalam konten ketiga kali ini kita masih akan membahas tentang seni peran. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang sejarah seni teater. Kira-kira gimana ya perkembangan teater Islam di Indonesia? Yuk langsung simak aja, check it out! Dalam pembahasan kali ini aku mengutip dari jurnal Menengok Seni Teater atau Drama Umat Islam di Indonesia, karya Aning Ayu Kusumawati dari jurnal Adabiyat volume 8 nomor 2 diterbitkan pada Desember 2009. Sejarah teater Islam di Indonesia. Di negara Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam, teater baru berkembang setelah Indonesia merdeka. Dalam perkembangannya, teater di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teater yang ada di Barat. Sesuai dengan perkembangan teater di Indonesia, dari zaman ke zaman akibat pengaruh teater Barat pada teater tradisional. Nah, di Indonesia sendiri, teater ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu teater tradisional, teater masa peralihan, dan teater modern. Teater tradisional yaitu teater yang lahir dan berkembang sesuai dengan keadaan daerah tersebut. Beberapa contoh dari teater tradisional yang masih ada di Indonesia yaitu contohnya seperti Didong, Teater Tutur Suku Bangsa, Teater Tutur Suku Bangsa Gayo, Randai, Teater Tradisional Minangkabau, Teater Pantun Sunda, Teater Tutur Suku Bangsa Sunda, Lenong, kemudian Teater Tutur Betawi, Belantek khas Betawi, Ketoprak, Wayang Orang, dan Ludruk, teater suku bangsa Jawa. Pada masa transisi, teater berkembang ketika kebudayaan Barat mulai berpengaruh dalam seni drama di Indonesia. Pada masa menjelang kemerdekaan, muncullah teater-teater masa peralihan, termasuk Istanbul dan Dardanella. Kemudian teater beranjak modern mulai tahun 1960-an. Teater modern ini lazim menggunakan sebuah seni drama. Nah, beberapa teater modern yang populer di Indonesia pada masa kini adalah Bengkel Teater Asuhan W.S. Rendra, kemudian Teater Kecil pimpinan Arifin C. Nor, kemudian Teater Gadrik pimpinan Cucuk Prabowo dan Heru Kasumurti, kemudian ada Teater Koma pimpinan Enrian Tiarno, kemudian Studi Teater Badung pimpinan Suyatna Anirun, kemudian ada teater mandiri, pimpinan dari Putu Wijaya, dan juga masih banyak lagi. Nah, sejak tahun 60-an, di kalangan seniman muslim ini muncul gagasan-gagasan tentang teater Islam. Seiring dengan munculnya perbincangan tentang sastra Islam. Seminar-seminar tentang sastra Islam yang di dalamnya juga dibahas tentang teater Islam. Ini beberapa kali diadakan, dan juga banyak buku-buku yang membahas tentang teater Islam sendiri, ditulis oleh pakar-pakar muslim. Teater, sebagaimana dikemukakan oleh pengertian sendiri, yaitu drama atau sandiwara, ini berasal dari Arab sebagai tempat awal kelahiran Islam, baru dikenal saja terjadi persentuhan timur dan barat, yang mengantarkan dunia Arab dan dunia Islam memasuki awal masa modern pada tahun abad ke-19. Memasuki masa kebangkitan di awal masa modern, dunia sastra dan seni budaya Arab mengalami perubahan, termasuk dalam bidang teater. Yang pertama kali menekuni bidang teater adalah para seniman Libanon, karena mereka mendapat kesempatan lebih dahulu bergaul dengan orang-orang Eropa. Setelah itu, barulah Mesir ini mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Lebanon. Demikianlah drama masih begitu asing dalam khazanah sastra Arab sampai pertengahan pada abad ke-19. Mereka mengenal drama melalui tontonan dan pengalihbahasaan oleh kelompok para sastrawan yang belajar di Eropa, terutama mereka yang pernah belajar di wilayah Prancis. Dalam sejarah kebudayaan Islam, kita bisa meneliti perkembangan teater, mulai ketika teater diperkenalkan di dunia Arab, setelah penyerbuan dan penaklukan Mesir oleh Napoleon pada tahun 1798. Teater kemudian mulai mempersembahkan dengan cerita masyarakat Arab Islam. Biasanya berisi kisah-kisah keagungan dinasti Islam.
Kemudian pada tahun 1849, Maron Al-Naqqas ini mengangkat epik 1001 Malam ke pentas teater. Kumpulan teater Naqqas ini mengangkat kisah Khalifah Harun ar-Rasyid bersama wazirnya Ja'far menjadi sebuah pementasan klasik yang amat bagus. Melacak teater dalam kalangan umat Islam Indonesia, bisa dicatat munculnya himpunan-himpunan seni budaya dalam kalangan umat Islam Indonesia pasca pemilu pada tahun 1955 yang membangun struktur budaya sebagai wacana tandingan untuk membendung pengaruh lekra atau lembaga kesenian rakyat yang didirikan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia. Kemudian pada tahun 1956 berdirilah Himpunan Seni Budaya Islam atau HSBI, yang kemudian pada tahun 1961 membentuk Majelis Seniman Budayawan Islam atau yang disingkat dengan MASBI, yang banyak memunculkan pertunjukan-pertunjukan teaternya, baik melalui panggung, radio, maupun televisi. Dan pada saat tahun itu juga telah diproduksi 510 drama radio, kemudian 306 drama panggung, dan 180 drama televisi. Kemudian disusul dengan organisasi-organisasi Islam yang juga membentuk lembaga-lembaga kesenian yaitu Les Bumi. Pada awal dekade 60-an, muncullah gerakan pembaruan dalam dunia teater Islam dengan lahirnya teater Muslim di Yogyakarta, yang kelahirannya dibidani oleh Muhammad Diponegoro pada tahun 1963. Dengan drama yang terkenal yaitu dengan judul Iblis. Menyusul kemudian pada dekade-dekade selanjutnya, lahirlah teater-teater independen. Nah, dari sejarah teater sendiri ini itu tidak luput dari tujuannya, yaitu selain teater ini menjadi hiburan, tapi teater ini juga menjadi sebuah ladang dakwah atau tempat dari para ulama-ulama Islam itu untuk berdakwah. Nah, kurang lebih seperti itu perkembangan teater Islam, mulai dari perkembangannya di Eropa, kemudian dibawanya ke Mesir, kemudian disusupi dengan ajaran-ajaran Islam yang kemudian masuk ke Indonesia. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu. Kurang lebihnya mohon maaf dari aku, dan semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok kita akan kembali dengan judul-judul yang lebih menarik lagi tentang seni teater. Bye!